Cerita sedikit dari awal gimana Base bisa terlibat dalam proyek ini ya. Ini pertama kalinya Base dengan Life Like Pictures bekerja sama. Kalau kita kebetulan dengan CJ INM ini udah beberapa kali, proyek terakhir kami adalah Impetigore atau Perbuatan Raja Hanam. Setelah itu baru kita kembali berkolaborasi di proyek ini. Nah, pada sekitar tahun lalu Mbak Lala ini bercerita bahwa dia sedang mendevelop cerita atau skrip dari My Knowing Brothers. Dan kebetulan setelah kita baca, kita merasa wah ini skrip ini sangat hangat dan sangat emosional. Itu yang kita suka dari skripnya. Dan waktu kita memutuskan untuk mulai bergabung di project ini, hal pertama yang kita pikirin ya of course siapa ya sutradaranya nih. Kayaknya ini butuh seseorang yang punya point of view yang masih segar. Karena kita nggak mau kita mungkin sudah beberapa kali melihat pendekatan-pendekatan yang untuk project-project remake yang sudah ada di Indonesia. Tapi kita punya visi bahwa bagaimana membuat project ini menjadi sesuatu yang baru, segar dan punya point of view yang modern. Nah, disitulah kebetulan saya memang udah teman udah lama sama Dina, kita selalu cari project, berusaha cari project bareng. Ya ini dia nih, baru akhirnya ketemu yang pas. Karena emang Dina, when it comes to drama, saya percaya banget Dina bisa mendeliver dengan baik. That's why we have Dina Jasanti as our director. Nah itu juga tuh, kita tahu lah ya, mungkin teman-teman di sini juga ada yang udah familiar dengan cerita My Knowing Brothers versi originalnya. Dan kita tahu betapa pentingnya chemistry antara si abang ade ini, gitu ya. Nah, dan film ini mungkin bisa dibilang 80-90% ya screen time mereka gitu kan. So, chemistry dari dua peran utama ini yang sangat-sangat krusial. Nah, itu kita juga cari seseorang yang of course yang punya quality untuk bisa menjadi leading man di project ini. Dan dari nama-nama yang kita coba susun, akhirnya keluarlah dua nama itu yang secara chemistry kuat, individually secara actingnya juga sangat baik, dan waktu mereka bersama itu juga magicnya keluar. Nah itulah kenapa akhirnya kita decide. Dan satu lagi ya, ini kayak saya bilang sama Mbak Lala, ini almost like star align gitu, udah jodoh gitu. Karena tuh kebetulan jadwalnya pun possible. Alhamdulillah, itu tuh mas yang paling itu yang susah tuh kadang-kadang ya kan. Kadang-kadang kita udah suka, udah cocok semuanya, jadwalnya yang nggak memungkinkan. Nah ini juga jadwalnya memungkinkan, dan itulah yang membuat kami sangat yakin dan sangat bisa dibilang kayak wah ini memang udah jodohnya, ya bergulir lah. Ya, saya Justin Kim, producer dari CJ ENM Korea. Apa kabar? Baik. Okay, so it's very surreal for me to be back in here to shoot the new film actually. Although we released Junakuk Santakala back in 2022, but starting from our original Korean IP, it's been another already 5 years since we did Bebas, the remake of Sunny. So the 5 years shooting new film, that fact itself is very meaningful for us, basically. And when we released the original Korean film back in Korea in 2016, I was in charge of international sales and distribution of the film. And I was the one who gave this English title My Unknowing Brother. Actually, because the Korean title Hyung only means the older brother. So I wanted to convey the basic message of this film. And at that time, it got a very good response outside of Korea as well. So I thought, maybe this message of brotherhood could be well absorbed to the other Asian countries as well. So it's always been my passion project to remake it in Indonesia. So it's kind of the right timing to find the right partner and the director. So we are very happy and satisfied. And the question now is, we see the market recovery here, and the local audience is very supportive of the local films here. And we've been developing this project before the COVID pandemic, actually, with Sheila and Life Like Pictures. And as Ara said, we did an Impatigo before with the base, and we
really enjoyed working together at the time. So it was like, why don't we all join forces together for making a better film all together? So it went very fast, and we got the director and the great packaging. I hope you will be surprised later. So it was the right timing to do. Sebetulnya mengulangi apa yang sudah diutarakan oleh Aura. Jadi Mbak Lala datang ke kita gitu. Jadi project My Annoying Brother ini sudah cukup makan waktu develop oleh Life Like Picture, oleh Mbak Lala bersama CJNM sama Justin. Kemudian datang pandemi dan lain-lain. Kemudian pada waktu itu dia bilang dia sedang mencari partner untuk koproduksi. Pada waktu kita baca, kita sangat suka sekali, dan kebetulan saya juga sudah nonton filmnya. Tapi kan yang penting di sini juga bagaimana kita mengadaptasinya menjadi film Indonesia. Nah, pada waktu kita berdua membaca take-nya dari skrip, this is nice gitu. Dan ada satu pitch dari Mbak Lala adalah, Mbak, ini film mengenai harapan dan keluarga. Yang menurut saya ini dua hal, ini saya secara verbatim mengquote Mbak Lala, ini adalah sesuatu hal yang menurut saya sangat dekat dengan penonton Indonesia. Satu, keluarga. Kalau kita lihat juga sekarang apapun film genre-nya di film Indonesia pasti temanya adalah keluarga. Dan di sini yang menarik adalah tentu cerita daripada abang adik ini yang menurut saya juga sangat dekat dengan kultur Indonesia. Abang adik ini pasti ada senangnya, ada keselnya, dinamika itu yang akan diangkatkan di dalam film ini. Dan yang paling penting adalah soal harapan tadi, bahwa kebersamaan antara adik kakak dari susah kemudian bangkit dari kondisi buruk menjadi kondisi yang baik. Jatuh bangunnya ini adalah menurut saya inti daripada film ini yang amat sangat menarik, sehingga kita akhirnya bilang oke, let's do it. Apalagi nanti pemainnya Cihuey sekarang. Tahun ini lengkapnya tapi nanti ya tunggu press con berikutnya ya Mbak. Jadi akan tahun ini. Yang pastinya seru banget. Saat pertama kali diajak Aura, terus juga sama Mbak Lala, ditelepon, terus ini kita ada cerita nih, judulnya apa? My Annoying Brother. Itu langsung ting, karena berapa tahun yang lalu tuh aku pribadi menonton film ini, dan it's an easy to watch film. Dari judulnya juga udah menarik, terus dari temanya kakak beradik, brotherhood, itu sesuatu yang sebagai sutradara tuh pengen banget dan ada banyak ruang untuk eksplorasi. Jadi dari versinya Korea pun aku merasa wah ini bisa nih untuk localize, karena namanya remake, ada sesuatu yang harus kita masukin dari sudut pandang dari negara-negara masing-masing, yaitu Indonesia gitu. Mungkin dari karakternya, dari lingkungannya, dari dimana ini dua kakak beradik ini tumbuh besar, keluarga, harapan, dan seperti kayak Mbak Shanti tadi bilang, dan juga konsepnya dari Mbak Lala soal harapan dan keluarga, itu salah satu yang kita bisa eksplorasi so much more gitu di dalam film ini. Jadi saat disebut judulnya aja udah kayak wow, oke banget nih. Yes. Pastinya banyak ya, walaupun ini adalah remake dan dari CJ pasti ada keterbatasan tertentu biar semuanya rata sebagai remake. Tapi seperti yang tadi aku bilang, gimana caranya untuk localize dua karakter ini, Kemal dan Jaya kalau di sini, dua kakak beradik ini tumbuh besar di Indonesia, lingkungan itu, keluarga itu, dan buat kita semua relatable, bukan hanya orang Indonesia, tapi juga menurut aku ini adalah film yang bisa ditonton oleh semua orang sih, di luar Indonesia juga. Jadi general dan topik ini menjadi kayak timeless juga, dan itu yang eksplorasi yang sangat besar yang aku amat enjoy banget sama tim keseluruhan kreatifku. Semuanya juga mencoba untuk eksplorasi, karena menurut aku tuh setiap orang tuh pasti ada saudara, pasti ada keluarga, pasti ada tujuan untuk harapan yang besar dan cemerlang untuk keluarga masing-masing, walaupun itu kecil atau besar. Dan itu menjadi kayak satu semangat yang setiap hari kita syuting sih. Jadi setiap hari itu ada sesuatu yang baru, dan chemistry dari antara pemain itu bagus banget. Jadi setiap hari tuh selalu ada surprise hits gitu yang kita munculin, dan ternyata saat kita explore lebih jauh lagi, masing-masing tuh ada pandangan yang
yang beda-beda soal saudara itu seperti apa. Dan dari itu jadi kolaborasi yang sangat organik dan bisa bertumbuh bersama sih. Jadi saat kita syuting itu kita jadi keluarga, kita jadi saudara juga setiap hari. Foto lamanya dan ternyata akhirnya mereka bersama-sama ada di sini. Kita sambut ini dia, Vino, G. Bastian dan Angga Yunanda. Ini dia. Vino, G. Bastian dan Angga Yunanda menjadi Erin di My Annoying Brother. Boleh berdiri di tengah dulu, Angga dan juga Vino. Oke, ini dia ayub-ayubnya aja yang lama gitu ya. Dan ternyata hadir di sini Angga Yunanda dan juga Vino G. Bastian. Boleh lihat sebelah kiri, silakan di tengah. Oke, di sebelah kanan. Siap. Nanti kita ada foto lagi untuk bareng-bareng. Terima kasih. Boleh silakan dulu. Halo teman-teman semua. Halo. Terima kasih udah datang hari ini dan aku pastinya seneng banget bisa terlibat di sebuah karya yang luar biasa ini, My Annoying Brothers. Ini boleh perkenalkan nama karakternya ya? Nama karakter aja dong. Nama karakter aja, nggak boleh lebih panjang dari itu. Oke. Aku di sini berperan sebagai Kemal, gitu. Kemal tuh adiknya abang. Vino. Segitu ya? Boleh segitu? Oke. Ya. Pastinya senang banget gitu karena ini kalau sama Bang Vino pertama kali kerja bareng, sama Caitlin udah pernah ya sekali. Sama Kristo pertama kali juga. Terus sama Kak Dina ini kedua kali. Jadi senang banget bisa ketemu lagi. Tapi pastinya aku bersyukur banget sih bisa akhirnya gitu berperan bareng sama Kak Vino. Awalnya deg-degan tapi pas mulai reading terus akhirnya ketemu ternyata annoying beneran. Enggak, seru pastinya, seru lah gitu. Cuma gimana annoyingnya beliau nanti bisa kalian lihat lah nanti kalau udah di layar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, thank you so much buat CJ, Justin, thank you for having me, buat Love Like Pictures, buat Base, Mbak Shanti, seneng banget sebetulnya, apalagi pertama kali juga kerja sama Angga, sama Kathleen, sama Kristo dan sutradara kita Mbak Dina. Seneng banget, sebelumnya aku malah belum pernah nonton filmnya gitu. Belum pernah nonton filmnya, jadi baca skripnya dulu gitu. Begitu baca skripnya, kok seru banget ya, ini seru banget dan ini sangat buat saya pribadi ini sangat potensial banget dan ternyata dekat banget sama culture kita gitu. Dan banyak banget yang bisa kita mainin dari si hubungan kakak beradik ini gitu. Karena gue sendiri sebetulnya punya kakak juga yang mirip-mirip lah kayak gitu lah. Jadi kayaknya seru banget kalau misalnya ini jadi versi Indonesia dan gue rasa pasti teman-teman semua harus nungguin filmnya. Kayaknya salah ya kenapa gue yang jadi annoying gitu. Kayaknya harus nonton filmnya gitu biar tahu sebetulnya siapa sih sebetulnya yang menyebalkan yang ngeselin di film ini gitu. Ada berapa poin? Enggak, kalau kayak gini kan nggak fair ya. Mending kita tanya orang ketiga. Gimana menurut lu siapa yang annoying? Kalau menurut gue sih dua-duanya annoying ya. Gila, gue udah berharap lo ngebantu gue tau. Sorry banget. Lu annoying. Thank you annoying. Sebelumnya gue terima kasih juga ke Base, Lifelike, CJ, thank you Justin udah membolehkan gue bergabung dalam project ini, senang banget. Sama gue pernah nonton My Annoying Brother tapi udah lama banget jadi udah lupa kan masih kecil waktu itu. Terus masih kecil kan gue masih muda banget kan, gue umur 20 kan. Jadi ya masih kecil lah gitu. Gen alpha bro. Terus pas baca skripnya terus kayak seru banget. Terus pas baca lagi gue baru ini kan yang gue lakuin ke adek gue gitu. Jadi kayak oh ini tuh annoying gitu. Gue selama ini nggak tahu kayak kalau itu annoying. Jadi justru gue mendapatkan perspektif baru bahwa selama ini gue annoying. Jadi ditanya tadi siapa yang lain, sebenarnya kita bertiga sih. Gue juga gitu. Iya dan seru banget sama Kak Dina. Ini pertama kali gue kerja bareng sama Kak Dina. Wah, gak boleh spoiler apa-apa lagi ya? Nama gue Fauzan, terima kasih.
Fauzan, boleh segitu dulu aja. Iya, terima kasih CJ, Base dan Lifelike juga for the opportunity. Aku pertama kali sih kerja sebenarnya sama Base sama Lifelike. Sebelumnya sama CJ udah pernah Justin, kita udah kayak 5 tahun yang lalu pernah kerja bareng. Sama Karina juga pertama kali, sama Kak Vino, Angga udah pernah. Risto juga pertama kali. So it's very fun experience, ketemu orang-orang baru juga. Di sini aku berperan sebagai Amanda ya. Dan seru banget karena karakter aku beda dari karakter aku yang sebelum-sebelumnya. Aku belajar skill lah di sini. Nah. Iya. Ngomongnya takut-takut ya. Belajar skill di sini gitu. Jadi it's a very good opportunity untuk kita bareng-bareng ketemu. Harusnya udah dia bilang, boleh dibilang ya. Harusnya apa nggak? Skill apa nggak? Kenapa? Harusnya apa? Skill apa? Udah boleh dibilang kan? Main ludo. Ludo ya. Boleh disebut gak sih skill? Boleh lah. Boleh. Atlet judo. Atlet judo. Judo. Bukan. Itu lu. Iya. Cek. Udah goblok aku tadi. Sama.